Kehadiran Los Jantos menjadi representasi unik dari pertemuan antara musik, identitas kota, dan juga klub kebanggaan. Ini dia fans Oji di Los Headquarters bareng sama teman-teman dari Los Jantos. Iya. Halo. Aduh, gimana kabar kalian? Biar kayak podcast musik beneran gitu loh. Alhamdulillah sehat, Sehat Mas ya? Panji. Soalnya sebelumnya kan episodenya Tanah Sembada itu juga sama orang-orang yang berkecimpung di musik juga. Nah, cuma kan Mas Gepeng bandnya belum jadi. Dewean. Dewean. Alias Dewi. Oke. Kalau Mas Ipam kan Apa sih corner kick ya beliau? ya? Tendangan sudut. Tendangan sudut, Tendangan corner sudut. kick. Corner kick. Terus Mas Ipam Senturama. Kan selalu Senturama dia sendiri ya. Yang suka bola gitu, yang lain enggak. Nah, ini baru bener-bener nih Los Jantos. Dia juga bola. Iya, ini merchandise yang sangat laku ya. Alhamdulillah. Total 2000 berapa? Buka dapur ini. Buka dapur. 4.000 Ini selamat datang di Last Headquarter ya. Ini tongkrongannya teman-teman Tanah Sembada dan beberapa media komunitas yang lainnya juga nongkrong di sini. Gaul ya? Gaul. Gaul ya, lah gaul. Coffee shop, culture. Tuh Ki, yang katanya Ki. By the way, kalau kalian di tongkrongan apa yang biasa kalian obrolin? Aduh. Pergerakan sih. Wah, bam. Santai sih sebenarnya kalau teman-teman di tongkrongan sih apa aja diobrolin ngalir. Bener. Sejauh ini sih memang ya wis apa sih iso diobrolke rasan lah. Atau Siapa yang dirasa nih? Kamu. Paling sering. Kamu. Merasa di kamu. Iya lagi. yang ngalir wae sih sebenarnya teman-teman ini. Tapi memang akhir-akhir ini mungkin lebih banyak fokus di band juga sih. Ngobrolin tentang pengen punya warehouse, pengen punya ya mini-mini tempat nyimpen barang lah. Los Jantos karena mungkin mulai udah punya banyak inventaris dan harus mulai dipikirkan juga alat-alatnya biar safe nggak hilang, nggak kena hujan karena terakhir kita nyewa kamar ya, Iya, nyewa kamar di Markas. markas. Mabes. Kata Mas Is, Mabes. kata Mas Is, kata Hasbi, markas. Markas. Terakhir bocor dan sempat kehujanan juga. Jadi kita lebih mikirkan akhir-akhir ini apa sih yang bisa kita beli. Bener. Misal beli Grand Max. Enggak, tapi lagi mikirin nge-save alat-alat dulu lah. Oke. Akhir-akhir ini. Jadi emang buat alat-alat dan buat merchandise kalian pastinya kan? Iya dong. Oh, enggak ada stok sih. Sold out terus. Selalu terus. Kebetulan kosong. Maaf, Jadi- sold out terus. Mohon maaf kita akhir tahun nggak bisa stok opnam karena nggak ada. Nggak ada Nggak ada stoknya. yang bisa di stok. Oh, keren. Nggak bercanda. Iya. Tapi bagus juga dong. Iya, iya. Karena kan maksudnya dari dulu juga kalian juga sering, apalagi zaman sebelum ada Los Jantos ya, kan banyak karya-karya yang kalian bikin gitu ya, mau individu atau ketika kalian di komunitas gitu. Dan itu juga tertuangkan di Los Jantos serta merchandise-nya. Nah, di tongkrongan kalian katanya di Janti, Flyover Janti. Ya, first meet. First meet. Nah, first meet-nya di situ. Oh, enggak sih kalau meet all-nya enggak di situ, tetap dari tribun sih enggak. Meet all ketika kita menemukan kata Los Jantos itu. Ya, meet ketemu Los Jantos tuh di bawah Flyover Janti. Sebuah entitas Los Jantos itu ditemukan di Flyover Janti. Cuman kalau teman-teman perkumpulannya atau kawakannya itu ya sama-sama udah kenal. Ya, sebelumnya. Nah, sebelumnya kalian kenal di mana? Circle kalian ini. berarti? Kebetulan di Sepak sepak bola, bola. ya. Di- Enggak sih, kalau aku tahu Fahme dari waktu dia masuk IJJ. Waktu aku masih SMP. Fahme SMP aku kuliah. Karena kebetulan rumahnya Diandra Depan depan tongkrongannya SMP. Fahme pas SMP. Jadi udah pernah Terus ngeliat. pernah dimarahin bapakku gara-gara naik motor di jumping gitu. Real. Real gue sumpah gue ramus ya gue. Beneran. Mebo juga ternyata. Ya. Gondes banget Berarti ya. kan cuma pang kalian ya. Adem. Oke, nah dari situ kalian juga aku penasaran dari semua personil Los Jantos berapa yang nonton bola sebenarnya dan nonton PSS gitu. Ya aku Fahme, Wakim, Iya, Aceh itu kita baiat kita bayat buat nonton buat bola. nonton. Sebelumnya belum nonton, tapi kalau dia memilih untuk tetap tidak nonton kita hajar sih. Cuman kalau dari awal memang kami bertiga Ya bertiga. sama Wagimin. Nah, karena band kalian kan yang udah internasional ya. Aduh,
Asia. Los Asian Santos- Tour Los and Santos Japan Tour. Asia. Fucking Asia. Nah, itu gimana perjalanannya dari tongkrongan di Flavor Janti sampai kalian manggung di negara-negara orang? Sebenarnya yang bikin menarik tuh ketika sebelum kita berkumpul dan bertemu di Flavor Janti sih. Karena waktu itu Covid kan. Yes. Sederhananya tuh kita diusir dari tongkrongan yang sebelumnya tempat kami tongkrongi. Karena Covid kan memang nggak boleh nongkrong waktu itu di taman kuliner. Bener. Nah, Taman kuliner. Taman kuliner. Kita kan Terus bertemu di taman kuliner. terus dari taman kuliner itu nggak tahu peraturannya apa waktu itu, tapi yang jelas nongkrongnya cuma sampai jam 4 apa ya kalau nggak salah ya, 4 sore ya kalau Nah, 4 sore iya. itu portal depan udah ditutup. Jadi sedangkan habitnya teman-teman tuh lebih asik ngobrol kan malam sampai pagi lah waktu itu. Pakai lagi. Mabuk maksudnya kan? Enggak pernah. Enggak. Enggak pernah. Enggak ya. Terus ya sederhananya kalau waktu Covid kan tetap pengen nongkrong, terus gak ada yang bisa kita lakukan selain nongkrong waktu itu ya. Karena kerjaan juga nggak ada, terus kuliah juga waktu itu apa sih? Online. Oh, daring. Terus ya udah mikirnya kita pindah aja dari tempat itu yang bisa nongkrong sampai pagi. Sempat pindah di salah satu angkringan di Gedung Kuning ya. Gedung Kuning. Angkringan di Gedung Kuning itu cuma bertahan beberapa hari karena digerobyok Satpol PP. Terus mikir bodohnya tuh tempat di mana yang nggak digerobyok Satpol PP ketika nongkrong malam. Gobloknya ya muncul ide di rel kereta api. Karena mentok. Karena mentok, Nggak nggak mungkin mungkin. dilewati kan Nggak sama mungkin Satpol dilewati. PP. Oh iya juga sih. Udah, itu juga random aja mikirin, ngisor Janti wae bro. Bawah Flavor Janti aja. Karena waktu itu memang setelah diamati, polisi itu cuma muter di bawah kolong Flavor Janti itu. Dan teman-teman nongkrongnya agak di rel kereta api agak ke timur dikit. Jadi Di situ ada blind berjualan spot gitu kecil, lah ya. berjualan remang-remang kopi panggung Yes, gitu. kopi pangku. Tapi emang nggak jelas sih. Iya, nggak Racet jelas. toh, berjualan racet toh. Nongkrong neng kono. Terbukti emang nggak ada polisi yang ngerop yo. Dan kebetulan nongkrong di rel kereta itu, kalau nggak salah dulu tuh kereta tuh cuman lewat sekali toh jam 11 malam, itu kereta semen. Kereta barang lah. Dan itu kenceng. Dan setelah itu nggak ada kereta lagi sampai pagi jam mungkin pagi lah, subuh lah waktu itu baru lewat. Dan waktu itu memang poso ya makanya. Poso, dan kebetulan apa ya, yang kita berkumpul tuh karena kita ada komunitas yang sama, yang kebetulan rumahnya di Selatan. Jadi kita pengen kumpul yang deket-deket aja. Maksudku yang satu daerah, satu arah, biar nanti baliknya bisa bareng atau gimana. Dan kebetulan kan nggak sengaja aku rumahnya juga di selatan, di Bantul sama Deandra. Non Wagim juga selatannya Sleman juga, nggak di Sleman. Jadi nggak sengaja ketemu di situ sama teman-teman yang lain. Oke, nah kalau misalnya ditanya tongkrongan kalian yang akhirnya jadi band internasional ini, Nah, dari situ itu sebenarnya iseng gawe lagu, gejrengan. Maksudku tuh emang ya nongkrong cari gitar apa yang bisa dibawa? Ada Gitar. Bawa dari salah satu kontrakannya temen juga waktu itu. Benar sekali. Lagu Bersaudara itu malah secara nggak sengaja diciptainnya ya di situ, di tongkrongan itu. Dan itu nggak ada, belum ada niatan ya. Ya karena kan kita ngobrolin apa aja ya, nongkrong ngobrolin apa aja, ngobrolin ngomong kosong lah. Gimana kalau kebetulan kita juga senang musik toh. Dan Diandra kan dulu juga vokalis toh. Alah. Tribun ini, sorry. Hup. ada lagi. Ya kan kebetulan, ya wes gimana kalau kita ngeband wae. Ngeband wae terus, tapi jenengnya apa kan, namanya apa? Saya itu ngeband tuh nggak ada pikiran Nggak nama, ada. belum ada pikiran. Ya udah jamming Jamming aja. aja. Jamming santai. Terus Itu ke- belum ada record. Iya. Belum, terus record. kebetulan juga kita tuh nyebut tongkrongan kita kalau misalnya mau nongkrong, pas pada saat waktu itu di Janti itu Jantos. Ya, jantas yuk. Presetan aja kayak misal Janti. nama orang dipresetin, ya Janti dipresetin aja Jantos dan biar enak gitu. Terus kepikirannya Jantos sampai sekarang. Ya, terus bikin lagu lah itu, lalu enggak, latihan dulu, jamming. Nah, dulu tuh mikir dan gabut pengen bikin gigs di studio. Studio gigs yang orang-orangnya cuma orang-orang Iya. kanan kiri kita aja. Karena sama kan band kanan kiri. kita band baru bikin, kita pengen manggung kan nggak mungkin orang ngeliat juga. Yes. Kalian Gimana bikin kok kita juga. bikin acara sendiri biar kita main juga. Sebenarnya kayak gitu. se DIY mungkin lah. Simpel kuwi ya. Sesimpel itu, dan gawe acara dewa yo. Penak deh so main biar kita bisa main. Urunannya rong pelewu ya. Rong pelewu, Rong pelewunan yang penting dadi gigs. Kita patungan. Patungan. Ada
Waktu itu kita belum ada nama. Belum ada. Udah ada nama ya, betul. Wes Los Jantos, wes Jantos lah. Los Jantos. Istilah wes Los Jantos, Frontera yo. Bukan. Oh, CTC. Kampus Boys. Kampus Boys Band. Satu lagi apa? berdua. Oh, berdua tok, betul. Berdua-dua. Iya. Kan kanan kiri tok. Kanan kiri. Baru yang Gigs Kolektif Studio yang kedua ini baru ngajak ya. Baru ngajak Stanislaus. Stanislaus. Itu namanya Gigs Sesasi Pisan. Ya salah satu obrolan di tongkrongan kami juga. Ya itu produk lah. Produk Oh, yang enggak produk, aja produk, coba produk. Iseng-iseng. Movement. Movement. Ya. Kata gawe ya movement sakjane ya iseng. Jane Yang yo iseng. kolektif itu kan. Ya, Ya, karena gabut ya. ya gabut dan dulu mikirnya sederhana, wah ki nek golek panggon nangel ki Covid ki. Drop yo pasti. Drop yo mesti atau apalah urusan sama warga atau Satpol PP lah ya mikirnya yo studio gigs wae lah. Yang bisa Dan itu hangat. dulu ngapusi studio nih, ngerti nih emang gak video klip. kita bilangnya bikin video klip. Kita sewa 5 4 jam apa 6 jam ya? 6 jam, 3 shift. Sewa 6 jam, alatnya di situ semua, kita ngomongnya izinnya mau buat bikin video. Tapi Kalau kita di- Pantesan jadi juga 20.000 Kalau di kanan kiri dulu nyebutnya gigs sumo. kick Sumo banget soalnya. Sumo. Panas. Diisi wong seket wis Seket. mati, Mas. Benar. Yang penting gayeng. Dan dulu kita mainin ska. Oh, fun fact Los Santos dulu bawain ska. You wondering now. Dan aku gitar. We're coming back. Iki Aku gitar. gitar bassnya Joe. Base Joe. 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 Drummer iki kayak. Heeh toh. Vokalisnya kayak Vokalisnya Wakim. Loh, wah gimana Oh, vokalis? fun fact Wakim vokalis. Aku malah dulu gitar. sekarang MC tapi. Karo MC. Yo biasa apa sih gitu. Double job. Oh, oke. Jadi Iya, fun formasi kalian pada saat itu belum kayak Belum. sekarang Ya ya. karena Belum kita sekarang. nggak kepikiran buat bikin band, ya wis yang penting bisa Wes, kumpul aja. seru-seru aja lah. Dan belum ada lagu ya kita mainin yang apa yang kita tahu. Itu juga belum kepikiran bikin merchandise waktu itu. Belum ya? Jauh sih. Jauh. Jauh banget. Yang penting gayeng. Tapi dari perjalanan kalian itu, menurut kalian yang akhirnya menyatukan Los Jantos, kayaknya bisa jadi seperti sekarang ini tuh lebih kuat ke musiknya kah atau ke sepak bolanya kah atau dua-duanya seimbang sih. gitu? Movement itu menurutku bisa masuk kemana aja sih. Yes, benar. Nggak cuma kita nggak melulu bicara tentang sepak bola, nggak melulu tentang bicara soal musik, tapi kan banyak movement yang bisa kita masuk sosial. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih seneng disebut movement ke sosial sih, karena pengennya ki yo nggak band, nggak lagu itu bisa berimpact kepada siapapun. Ya kalau bisa masuk ke sepak bola, pesan itu sampai pun ya alhamdulillah. Tapi kalau pesan itu bisa secara merata mengilhami atau bikin inspire orang-orang itu, berarti itu menurutku malah sebuah ya wis bonus lah. Tapi bicara tentang itu ya kita nggak bisa mengeksplisitkan ke mana sih. Yang penting ini movement. Nah kalau ngomongin PSS gitu ya, dari kan ada 3 personil nih yang sangat suka dengan PSS gitu, nonton PSS. Nah sebenarnya perjalanan kalian masing-masing nih ya, Oh, masing-masing. Masing-masing. masing-masing nih, Beda generasi ini. beda generasi, Aku tuh Itu aja. ketemu atau ya falling in love pertamanya sama PSS tuh di momen apa sih? Kenapa kayak ujian skripsi kan? Jawab pertanyaannya. aku lahir di tapi ini cerita bae ya masku sharing yang mungkin nek teman-teman kanan kiri udah pada tahu mungkin lahir di keluarga yang lebih condong ke PSIM karena secara geografis rumah itu lebih ke PSIM atau tim rival lah. Bapakku salah satu dulu pernah di Panpel juga di PSIM, waktu itu masih nggak PNS. Bapakku salah satu pegawai negeri sipil juga waktu itu dan diajak terus aja nih. Terus di suatu saat yang bersamaan Pak Deku itu karena domisili di Jalan Kaliurang, daerah Jalan Damai, selalu ngajak aku nonton di Tridadi. Jadi kayak aku diajak harus memilih nonton kono apa ini. Kamu lebih suka mana sama sana apa sini? Dan jatuh cintaku waktu sama PSS itu waktu lawan aku lupa tahun biru ya. Kalau nggak salah lawan Persibom. Ya. Bola Mongondo. Oh, lupa aku tahun berapa karena masih Lawas. masih cilik banget ya. Entah 2005, 6. Setelah Ya, gempa yang sekitar jelas. segitu. Karena gempa belum nonton ya. Hmm. Setelah gempa yang jelas, setelah PSS vakum 1 tahun itu baru. Momennya itulah pokoknya. Oh, oke. Amir-amir nyempet ke 2010 Tapi dong itu ya. aku kayak orang dong opo sih iki karena mungkin masih kecil banget. benar. Nggak diedukasi juga sama orang tua atau Pak Deku dan waktu itu 2007 katanya move ke Maguwo, era Gaston Castanyo, foreign love pertama di situ. Oke, berarti secara sadar di Maguwo tetepan ya? Ya,
ya kan untuk Dan memilih dulu gitu. dan dulu mungkin ada keinginan secara apa ya pribadi karena teman-temanku SD lebih condong ke PSIM, pengen anti mainstream nonton PSS. ya being edgy gitu ya. Nontonnya Being karo edgy. pokoknya nonton PSS gak wong loro. Aku karo Yosi, Mas Yosi. Wis sak kelas kebetulan. Yosi ini. Yosi. Yosi. Ya, Yosi. Oh, oke. Ya, Yosi Art. Hmm. Ya wes, karena semua mayoritas aku mulai milih minoritasnya lah. Sebenarnya gitu loh. Kalau pertama ya itu match apa lupa, yang jelas era gasan-gasannya. Ya wes memutuskan wes nonton ini terus wae. Oke. Kalau kamu, Mek? Kalau aku ya jujur kok pertama kali kalau bicara sepak bola ya seneng sepak bola kan. Masa kecil juga sepak bola, SSB juga. Dan kebetulan kan rumahku di Bantul juga. Literal ya. Rumahku di Bantul. Pantes dia kuat ngangkat motor tuh. Iya dong. Rumahku kan di Bantul dan kebetulan diajaknya dulu sama ayah ya, kebetulan nonton Persiba Bantul yang kebetulan deket karena domisili deket sama Stadion SSA. Nonton sepak bola pertama kali ya nonton Persiba. Kalau misalnya ayahku nggak bisa atau bapakku nggak bisa ini dititipin ke tetangga. Oke. Yang penting nonton bola ada kegiatan. Terus kok pertama kali jatuh cinta nonton PSS Sleman ya, kalau nggak salah tahun 2014 pas SMP kalau nggak salah. Itu diajak sama kakak kelas juga, yang kebetulan satu komunitas juga diajak. Udah nonton iki wae. Sobat gandeng. Gandeng. Pertama kali aku nonton itu tahun 2014 apa 15. Pokoknya aku masih SMP. Terus kata-kata yang tak inget tuh iki entemnya apik deh ngomong. Terus nonton belum tahu pemainnya siapa aja. Malah aku dulu nontonnya Persibawan PSS pas PSS dibantai. Aku nonton makan tapi aku nonton di Persiba dulu. Cuman kok pertama kali nonton PSS dan sampai keterusan ya SMP ya 2014 kok enggak 15 lupa. 14 kamu SMP ya? Ciri banget tuh. Iya lagi. Gue kuliah Ji. Belum. Anjing, kuliah. Gitu loh. Iya ya. Enggak SMA lah. Lulus kita. Lulus ya. Lama juga ya ternyata ya. 2014 ya. Iya juga sih. Beda Udahlah. generasi. Nah, memang ya macam-macam ya cerita pertemuan dengan PSS tuh biasanya memang sangat personal gitu. Nah, kalau Wagimin, nah besok ya, ada episode sendiri ya, spesial lah. Eksklusif kalau Wagimin ya. Nah, cuma kalau dari lagu kalian kan ada yang Green Kids tuh. Nah, apakah ya ini kalau di tongkrongan ada yang bilang ini emang kayaknya emang bikin lagu buat PSS gitu, tapi ada juga yang enggak kok ini emang juga lagu ya lagu pada kayak lagu sama kayak lagu-lagu yang lainnya gitu. Nah, gimana ceritanya tentang Green Kids ini? Lagu keberapa ya Green Kids ya? Ketiga. 3. Nah, ketiga. Itu momennya itu malah setelah sebelum Kanjuruhan ya? Setelah kalau nggak salah. Bang. Setelah Kanjuruhan. Ketiga. Iya, setelah Kanjuruhan pas. WFF. Karena musik, skinhead, sepak bola itu tetap beririsan kan sebenarnya. Dan waktu itu lagu Football for You ini kan sudah lebih dulu dirilis. Rilis, Ya, 2023 tengah atau awal aku lupa. Itu udah dirilis. Akhir. Nah, 2023 akhir tuh Football for You ini udah dirilis dan ya salah satu bentuk statement kita sih bahwa ya yang melekat di personal masing-masing itu PSS dan menurutku pribadi ya sebuah nggak bisa dipungkiri ini bagian juga dari hidup PSS itu. Dan statementku pribadi waktu itu sama teman-teman ya kita ini PSS dan kita bawa nama Green Kids itu sebagai kita menganalogikan kids itu kan anak kecil dan kita merasa masih bisa bocah lah ibaratnya butuh dibimbing, butuh diberi arahan, kita sematkan kids di situ dan ya we are the Green Kids, kita anak yang lahir dari mungkin doktrin-doktrin dari yang senior-senior buat lebih suka PSS dan ya inilah cara kita buat menstatementkan bahwa aku PSS. Karena tidak dipungkiri ya, Adewi dipertemukan juga karena Sepak bola. sepak bola. So pasti kui lagu yang Ini itu yang wis kuwi. dimanapun kita berada itu PSS kita tetap Ya ada bagian di dari kalian dalam ya. satu bari kita masing-masing. Nah, Anjir, sanubari ini loh. kita tidak akan menanggalkan jersey PSS ini Warna dimanapun kami hijau. pergi.
warna hijau ini. Maksudnya We are huluk. the green kids, man. Huluk tuh maksudnya. Partai. Oh, coba itu tadi kortok. Jadi maksudnya adalah ya dimanapun kalian mangin atau manggung, Iya. Ya, entah kita di tidak akan Indonesia atau di meninggalkan. negara-negara lain ya tetap ada part of dari diri kalian tuh yang Ya. PSS gitu, Iya. dari Green Kids ini gitu. Ya. Nice. Nah tapi kalau misalnya dibalik gitu, itu kan lagu yang maksudnya arti dari lagu Green Kids buat kalian personal gitu. Tapi kalau misalnya buat PSS-nya apa? Ada nggak? Atau ada nggak dalam lagu tersebut lirik yang ini This sebenarnya brigade- ceritain PSS Iya banget. itu nih. This brigade never run for you PSS for you Sleman. PSS Sleman. Itu kan lirik ada di dalam lagu Green Kids. Yes. Itu statement ya, jelas ya. Statement. This brigade never run for you PSS Sleman. Oke, dan itu kalian bawa kemanapun ya, sampai Insya Allah. ke Southeast Asia Southeast Asia. Asia, dan Japan ya. Japan nih. Jerman nih. Arigatou gozaimasu. Ada nggak, Korea. Korea. pasti kalian bertemu dengan orang-orang baru lah ya. Oh, Itu ya. kan yang salah satu yang menyenangkan dari Betul. pekerjaan kalian. Bertemu dengan orang-orang baik ya, dimanapun. Ada nggak yang apa ya bertanya sama kalian, Mas jadi ki Los Santos sih bal-balannya nih di toh kan? Ning lapangan. Kalian nggak pernah main bola kan? Oh iya. Iya, maksudnya gimana bolanya PSS sama Los Santos tuh apa sih, ada yang nanya dong? Bolanya. Maksudnya bola-bolaan kalian itu sama band ini pasti ada yang nanya dong relasinya apa gitu. Biasanya kalian jawab apa kalau ke orang yang benar-benar baru? Pertanyaan mahal banget aja. Ya ampun. Nah, sebenarnya Misalnya nih kalian ketemu sama anak-anak Selangor gitu, terus mereka selain ngeband ngapain aja Mas buat PSS gitu? Ada nggak yang ditanya? Movement apa yang kalian bikin gitu? ya waktu aktif banget dulu mungkin bisa dibilang adalah movement mungkin yang paling kita syaratkan mungkin ya Kanjuruhan kalau secara sepak bola umum. Kalau tentang PSS ya mungkin secara personal kita pernah ada di beberapa pergerakan di Sleman yang mungkin nggak perlu kita sebutin, mungkin ya kita pasti ada di situ lah waktu itu. Waktu itu. Jadi sekarang lebih berkurang lah ya. Kalian fokus Kalau ngeband. sekarang mungkin kalau menjawab itu ya Makin. selalu ngomongin PSS ketika kita nongkrong. Iya. Kan itu termasuk dari Sebuah ngomongin movement. sebuah PSS Sleman juga kan. Jadi selalu melihat PSS Sleman tuh ada di mana, sedang apa tuh tetap obrolan itu dibawa di tongkrongan kita. Sesederhana piye saiki. Dari situ tuh gogon-gogonnya. Discuss. Kita kan open Kan kita tetap nggak bisa Sama kasih aja deh. nggak bisa kasih produk apa-apa, nggak bisa kasih sesuatu yang mungkin kritik Yang secara langsung kan berimpact. nggak berimpact kan tetap nggak bisa Yang kan. penting kan kita tetap masih ngomongin PSS Sleman kan. Berarti kan Ngobrolin PSS Sleman. bola dikit. Nah, kadang-kadang di situ Ngobrolin bola tetap ada sedikit. di tongkrongan. Oke. Nah kalau kalian bikin lagu yang Football for You and Me, itu kan tentang tragedi ya. Kayak, Tragedi gitu. Atau Sebenarnya gimana nggak sih sengaja sebenarnya? sebenarnya. Nggak sengaja. Nggak, bukan nggak sengaja? kita nggak bikin itu karena Kanjuruhan sebenarnya. Oh, Lagu itu udah Momennya jadi. Udah jadi duluan, udah record duluan. Udah Udah mau kita rilis. mau kita rilis duluan. Cuman kebetulan Momennya itu. Dan itu udah kita pernah bawain juga di show di daerah Klaten ya. Heeh. Sebelum itu Hamin satu tragedi itu. oh, oke. Baru malah Oh iya nggak tahu tragedi itu kan. Oh, kan kita first banget gawak itu Hamin satu di Klaten, acaranya teman-teman Shine Together kalau nggak salah ya. Nah Waktu itu boleh ceritain nggak lagu itu sebenarnya tentang apa? Sederhananya mungkin sepak bola itu sorry, ini berawal dari keresahan yang pasti ya. Keresahan Apapun itu mungkin lagu Los Santos berawal dari keresahan personal atau band lah. Dan memang waktu itu ngerasanya kok sepak bola itu ketok kok koyo lain ngurus duwe iki kok pemerintah atau cukong-cukong besar yang ada di Indo inilah. Dulu mulai ada isu tentang sepak bola dikuasai Sbanaga, sepak bola dikuasai mungkin person A, B, C, D, E yang orang-orang besar di Indonesia. Jadi kayak sepak bola kan aslinya dimiliki oleh rakyat kan sederhananya. Yang dirayakan oleh rakyat, yang dimiliki oleh rakyat juga. Jadi dibuat oleh rakyat. nah, created by the poor tuh menurutku salah satu hal mendasar yang harus difundamentalkan orang-orang yang ada di sepak bola. Karena ya ini hiburan rakyat kecil, hiburan kelas pekerja. Jadi apabila ini di take over atau diambil alih orang-orang tertentu, ya fundamental supporter tuh kayak hilang juga. Sepak bolanya pun hilang juga. Jadi kayak
lah kan ini hal yang harus dan sepatutnya kita rayakan selalu kan. Oh, berarti ini bisa dibilang sebagai pengingat lah ya. Ya recall Ya. mungkin. Pengingat bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya. Untuk- yes. Ataupun misalnya buat ya orang-orang yang berkuasa dan akhirnya memanfaatkan secara negatif sepak bola Tapi ini. pesan kita tuh bukan ke sana, Loh, kemana jadinya? ke kita aja sendiri, Tetap ke ke diri kita sendiri. Skinar aja. Maksudnya Hmm. ya selayaknya rakyat aja lah. Kita tuh punya hiburan dan ya mungkin yang ya ini hiburan yang harusnya kita rayakan terus itu ya. Kebetulan sepak bola. hiburan kita kan sepak bola. Melihat sepak bola kan. Apa sih selain sepak bola yang bisa kita nikmati? Yang Golf, bisa golf. Menurut kami Oh, anu sih tenis, pedal. pedal. pedal baji deh. Itulah pokoknya. Oke. Jadi ya balik lagi sebagai pengingat gitu ya. Nah tadi juga sempat disinggung soal supporter di lagu ini juga gitu ya. Kan ini pasti ada irisannya dengan kultur lah. Ya. Nah sebenarnya kalian membawa punk kan? Nah Genre. genrenya ya? Genre? Genrenya bukan lifestyle-nya berarti ya? Atau ada ya. lifestyle juga nih? Apa yang musik yang kita mainkan ya genrenya kencang dan orang-orang kebetulan minumnya punk. Oh, oke. Nah kalau misalnya secara kulturnya ada nggak hubungannya punk dengan sepak bola menurut kalian? Ya, masih wes. Oh ya wes. Skinhead. Ya, tapi ini kan ideologi yang dipahami oleh masing-masing person. Tapi nggak semua Los Santos pun 100% berideologi skinhead. Tapi cuman ada yang mempelajari, ada yang mengilhami. Kalau aku kebetulan udah mengadopsi inilah mungkin sebagai bagian hidup bukan gaya hidup tapi jalan hidup kalau kata teman-temanku dari Klaten. Jadi ya ini bagian dari hidup. Dan skinhead itu irisannya ya sepak bola. Skinhead berasal dari kelas-kelas pekerja yang dimana hiburannya itu ya sepak bola. Nek dhewe kesel buat gawe ya nonton bal-balan di akhir pekan. Dan yang mungkin menjadikan irisan ya skinhead dan sepak bola tetap beririsan karena hiburan utama kelas pekerja pada waktu itu dan hari ini pun ya sepak bola. Ya, tapi ini kan bicara subculture kan. Tapi kalau culture utamanya tetap kita mungkin di genre punk sih. Punk oi. Punk oi. Karena kan kita mengadopsi ya itu. Kita kebetulan punya ngelihat atau band-band yang dulu kayak Coxsparrow apa The Business. The Business itu kan band-band yang kita pahami, bukan pahami ya, kita pelajari Pelajari, dan kita adopsi coba di band kita karena kan kita suka tuh. Akhirnya apa yang mereka lakukan ya kita lakukan juga. Mereka kan juga tidak jauh-jauh dari sepak bola. Ya mungkin hubungannya dari situ ya. Mungkin skinhead dan sepak bola kan karena memiliki loyalitas dan militansi yang sama menurutku. Sama-sama menyuarakan. Karena kan musik dan sepak bola ini sama-sama buat menyuarakan sebenarnya menurutku ya. Ya, cuma medianya yang beda. Dan dalam sepak bola atau dalam supporter kan chant itu kan juga bagian dari musik. Sama-sama memiliki irisan yang sama ya, sing menurutku nggak bisa dipisahkan. Banyak juga loh musisi-musisi yang mau dia main musik rock, mau dia main musik punk, mau dia main musik post punk, pasti dia punya kecintaan sepak bola itu di dalam dirinya. Kayak contohnya misal Sergio Pizzurno kan dari vokalis Kasabian kan sangat Leicester banget, Arctic Monkeys sangat Sheffield banget. Iya. Ya kebetulan Los Santos ya mungkin sangat Sleman banget mungkin kayak ngono. Mungkin. Ya dan sebenarnya ini juga sudah sangat umum ya, Iya. mau di Indonesia, mau di negara-negara lain. Kalau band-band entah besar atau baru memulai itu mereka ada tuh di dirinya mereka tuh referensi tentang sepak bola gitu. Entah klubnya klub di kotanya dia atau mungkin di klub-klub yang lainnya gitu. Jadi itu wajar banget gak sih sebenarnya? Kamu ngeband, tapi kamu juga suka klub bola gitu. Wajar banget wajar. ya. Yang tidak wajar Anda yang menyamakan itu tidak boleh ya. Nah, kalau ngomongin ketika kalian nonton, kalian juga manggung mostly weekend kan? Mostly weekend. Dan mostly juga PSS di Liga 2 ini bermain weekend gitu. Ada nggak strategi kalian untuk atau gimana cara bentuk kalian mendukung PSS ketika jadwal kalian main itu bentrok gitu? Ya bentuk kita mengirimkan orang buat nonton PSS enggak. Sip-sipan. Sip-sipan aja. Pantas di stadion banyak yang pakai merchandise kalian. Which is bagus dong. Aku Bagus. salah satunya. Nek aku pribadi secara personal setelah Kanjuruhan memang sedikit banyak belum bisa into banget. Jujur ya. Memang gairahnya tuh belum dapat. Soulnya kayak belum balik juga. Banyak keprihatinan lah tetap kalau di
dalam stadion. Entah sampai kapan ya, aku nggak tahu juga. Cuman ya mulai akhir-akhir ini mulai banyak ngulik lagi, recall lagi. Kemarin sempat nonton satu match sepanjang Liga 2 ini. Dan memang kalau bicara tentang bagaimana menyisihkan waktu buat manggung dan nonton bola, kalau aku selagi slow dan memang tidak ada tanggungan di rumah, sebisa mungkin nonton sih aku. Dan akhir-akhir ini pun kalau manggung apa ya, mungkin kayak bukan manajer sih, orang yang ngurusi schedule kami ini lihat juga jadwal PSS main. Oh, oke. Jadi ada menjadi sebuah pertimbangan. Kalau PS main dipertimbangkan. Jadi Kalau kan lagi tetap butuh main ya. berangkat aja ya. Sebenarnya yang kemarin sempat miss tuh jadwal udah lock, jadwal band manggung udah nge-lock, tapi ternyata jadwal draftnya baru keluar. Oh iya. Waktu itu draftnya kan agak anu kan, ya udah itu jadi miss. Oh ternyata pas manggung, ya udah. Ya udah terlanjur, karena udah terlanjur ya udah kita harus profesional main di situ. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin bisa mungkin kalau PS main ya kita jadi pertimbangan lah buat ngambil job tersebut. Iya, Karena dan itu kita nggak memaksakan semua atau ketika ada yang pengen nonton, takutnya karena bentrok jadwalnya jadi nggak bisa nonton. Karena kan mostly teman-teman yang ada di sekitar kami kan juga nonton Nonton PSS. Jadi tetap quick sing harus dipikirkan juga. Jadi sebuah pertimbangan. Oke. Jadi ya ini tergantung berbagai macam Iya. kondisi ya Iya, sebenarnya kan. Cuma setidaknya memang ada satu. Tapi kondisi paling susah ini dapat tiket. Kita sering ngosongin panggung tapi nggak dapat tiket. Ya. Nah itu fakta sumpah. Iya, Mbak Vita. Kan sudah dibilang diganti dong platformnya. Ngeyel. Tuh, Oh, udah kan, dibahas ya ini? Udah. Oke, terima kasih karena memang jujur angel tenan bang. Bener. Ya ini kemarin juga sudah aku tekankan bahwa problem utamanya adalah di server yang down. Gitu loh. Ini bukan masalah gimana ya? Ibarat kamu punya usaha nih, kamu punya bisnis gitu. Kamu bekerja sama dengan vendor A. Tuh. Terus kamu udah kerja sama selama 6 bulan, trouble-nya sama. Masa kamu nggak ada kepikiran, gua katah, gua ganti vendor yang lain, orang vendor banyak gitu. Ya logika sederhana aja, logika berjalan aja menurutku gitu. Jawabannya apa? Nggak mau kan? Ya entah, ya pasti aku jelas tahu bahwa di balik itu semua ada kontrak lah, ada klausul bla bla bla, itu pasti akan ada gitu. Cuma ya gimana? Ini masalah kan bukan platform penjualan tiket konser misalnya. Karena tiket konser kan kayak misalnya Pestapora itu kan Ya. dijual jauh-jauh hari Ya. gitu. Ataupun konser-konser atau festival musik yang ada di DIY sendiri juga paling sebulan minimal hamin sebulan udah buka tiket. Betul. Nah, kalau bola kan enggak. Benar. Seminggu itu udah paling lama loh. Mostly akan 3-4 hari sebelum pertandingan. Dan orang ambil aja rata-rata 10.000 deh. 10.000 orang masuk ke dalam satu platform ya down lah. Dan daya beli dan daya war itu tinggi banget kan di sini. Tinggi. Dan Harusnya itu kan punya pertimbangan sendiri nih. iya, dan itu kan subculture juga ya. Ketika membeli tiket loh, harus diingat bahwa misalnya nih, kalian yang dari teman-teman yang ada culture yang punk gitu. Di luar tuh ada yang K-pop loh. Pasti ada kan orang-orang ini, ada yang wibu, terus ada macam-macam nih. Dengan di komunitasnya sendiri-sendiri, itu udah punya istilahnya cara untuk war. Oh iya paham. Iya kan, paham kan Maksudnya maksudnya? trik-trik lah. Trik-trik war itu beda-beda kan Iya, setiap iya, komunitas ini, dan brok gitu di satu platform, di satu server yang sama ya down lah pasti. Ya jadi sebenarnya gak usah dibikin ribet sebenarnya. Bener. Ya begitulah sederhananya ya Sleman fans ya. Nah balik lagi nih, ya kan jadi blank ngomongin tiket nih, kesel juga lama-lama. Mangkal soalnya. Iya. Kalian di loading page berapa lama coba? Aku pernah 2 jam di refresh nggak bisa-bisa loh. Paling 4. Pernah didapat tinggal 47 menit gitulah pokoknya. Udah jalan dari 1 jam 47 menit kan tak tungguin kan. Terus padahal nggak ke refresh, terus jadi 4 jam. Aku nggak dong nih, makanya sistemnya yang aku nggak mudeng ya bagaimana sistematika aplikasi, cuman kita gini dulu. Benar. Ya udah nggak tahu aja sih. aku. Iya sih. Dan kemarin ngobrol sama Liston juga sebenarnya ada aplikasi kan. Maksudnya PSS tuh punya app sendiri sebenarnya. Cuma memang tidak diteruskan ternyata. Ya sebenarnya di situ bisa untuk Ya, penjualan bisa. tiket lebih ini. Menanggulangi lah. Menanggulangi. Dan yang menarik itu aku ngobrol sama siapa? Tiket musiman itu sebenarnya mengurangi. Jadi gini. Kalau dia Tapi bicara tiket musiman aku sepakat. iya, dan ini kan trouble-nya adalah server yang down. Jadi jendela tiket dibuka, ada 10.000 orang nih misalnya, prok gitu kan. Nah berarti kan solusinya kalau nggak mau ganti platform, berarti mengurangi orang untuk
dalam waktu yang bersamaan kan. Nah, tiket musiman itu bisa jadi salah satu solusinya sebenarnya. Betul. Karena bisa aja tiket musiman itu kamu dibikin offline lah, gimana caranya dibikin offline, jangan online gitu. Paling enggak nih, misal ambillah jelek-jeleknya dari 10.000 orang, 1.000 aja Tiket musiman. yang ngambil tiket musiman. Berarti kan nanti yang di loading page itu yang online akan ada Dikurang 9.000. 1.000. Ya. Jadi agak slow nih slotnya nih. Ya logika bodoh aja lah. Gitu. Nah, ada nggak lagi nih kritik manajemen yang lain nih selain tiket? Masuk kita. Tepuk tangan buat Panji. Perpanjang tangan dan suara rakyat Sleman. Apa yo? Kritik ngano sih mungkin. Aku nggak tahu apa yang ada di dalam manajemen hari ini ya. Sama. Isunya apapun aku nggak tahu. Terus apa sih gejolak dinamikanya secara detail di manajemen ini aku juga nggak tahu. Cuman kalau dari segi apa tuh peniyatan lah mungkin. Peniyatan kok kayaknya kurang greget. Keseriusannya Kurang greget. gitu. Ini POV sebagai awam aja lah, Iya, nggak fans ya. fans lah, nggak tahu ya. Terus ya kayak beda lah preparingnya, vibe-nya kan nggak mengkritik seorang person tapi kayak ada one man show yang ingin tampil terus nih. Itu kenapa juga nggak Sebagai tahu orang lapis sebagai luar. orang apa sih kenapa sih orang ini yang sebelumnya itu kan kita nggak pernah ya ada one man show gitu kecuali CEO atau manajer tim lah yang harus keluar buat nyampein pendapat ya. Menarik sih itu. Kenapa sebenarnya gitu? Karena ya ini ya yang membedakan kultur sepak bola Indonesia dan luar menurutku ya. Ketika tim ini terjadi sesuatu apapun kondisinya, mostly itu akan CEO yang ngomong kan. Ya, Gitu. Dan di luar itu kadang-kadang timnya lagi jelek nih. Itu bukan pelatihnya yang minta out, tapi CEO-nya yang minta CEO-nya. out gitu. Bisa jadi kayak gitu Iya, kan. iya, Dan iya. ya sebenarnya kita juga sudah pernah melakukan itu gitu kan. Nah, menariknya ini jadi hal yang baru di Sleman ketika jabatan baru yang aku aja awam banget nih. Ini jabatan apa ya? Nah, dan dia jadi one man show terus kan akhirnya. Ya, menarik juga sih. Aku itu setuju sih. Kata-kata one man show ini dari ngawal PSS mungkin dari tahun 2010 mungkin ya. Kayaknya baru ini deh yang Ya. lumayan speak out one man show banget. Yang mungkin dia udah siap ya kalau ditempa bisa-bisa sama kritik anak-anak Sleman ya. Tapi juga sebenarnya apa guna akun official sih? Kita kan bisa satu pintu ke situ kan. So, jadi kamu ada keresahan juga kurang kali ya? Apa? Kurang komunikasi dua arah atau informasi dari media official gitu. Akun official dulu ada website lumayan oke. Terus dulu adminnya waktu si Mas itu kayaknya juga masih enak juga reply-reply-nya. Sekarang kayak nggak nemu aja feel-nya dari si akun official ini. Udah beda lah. Atau memang orang-orang udah ganti semua atau memang ini cara terbaru cara media official agar mungkin komunikasi dua orang dengan supporter. Tapi udah banyak yang berkurang lah sih. Kemarin aku episode sama Lisan cukup membuatku bingung ketika ditanya kapan terakhir kali kamu buka websitenya PSS. 32 Pak, saya baru terakhir buka. Selama Liga 1 berarti dari 2019 aku nggak pernah buka websitenya PSS lagi. Oh. Berarti Gitu. tidak semenarik itu ya. Bisa jadi tidak semenarik itu atau mungkin secara tidak sadar nih kita di ibaratnya ya kan ini media ya, ini terpaan gitu. Terpaannya akhirnya membuat fans itu jadi ya udahlah lihat media sosial aja udah cukup gitu. Sebenarnya kalau POV ku secara sederhana tuh kayak akun official sekarang tuh kurang komunikatif aja sih sebenarnya. Malah yang komunikatif akun personal. Nah itu Nah, itulah kritikku di situ aja sih. Ini kan masalah job desk aja sih sebenarnya. Kalau memang dia membawahi media sosial sebagai brand representatifnya tim, ya harusnya dipikirkan juga, bukan mikirkan bagaimana statement keluar dari satu orang terus sampai hari inilah kayak gitu. nice ya. Tolong ya media official PSS. Tapi kalau salah ngomong mohon Wah, maaf. aman. Kan yang mau beli tiket. Kan kritik ya, nggak Iya, masalah ya. dan kita menyampaikannya dengan apa ya? Dengan bertanggung jawab dan baik juga. Iya, Kalau Anda marah ya urusan Anda. Iya. Sebenarnya ya menurutku ya. Orang mengkritik kan nggak perlu ngasih solusi. Iya. Yang penting juga. nggak asal kritik aja sih, Iya. apa-apa sembarang dikritik tanpa ada hal yang mendasar itu juga nggak bener juga kan. Dan Jangan lupa tonton Mens Rea. ya. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Harusnya tadi gitu. Bener. Lupa tuh. Ya, but it's Ingat ya, okay. menurut keyakinan saya.
Tapi balik lagi ya, makanya ini Tanda Semada bikin sama Lars ya, fans kok itu karena memang ini gitu, maksudnya ya kita beli tiket gitu, kita bisa bersuara juga kan gitu, dan sebisa mungkin tidak anon gitu. Makanya ini aku bilang kita bersuara, mengkritik atau memberikan saran, bertanggung jawab dengan dan penyampaiannya juga baik kok, kita nggak ada kayak istilahnya mohon maaf nih kayak anjing bajingan ini kan nggak ada, kita menyampaikan dengan baik gitu. Giliran kamu Me, Apa? iya apa yang kamu resahkan dari PSS hari ini gitu. Apa ya? Mungkin kurang lebih Boleh sama. secara timnya juga ya, nggak cuma klubnya doang. Mampus lu. Aduh kok pertanyaan Secara tim salah. Jujur udah lama. Apa ya kalau bicara jujur memang udah lama banget aku. Bukan nggak ngikuti PSS tapi nonton PSS. Terakhir nonton PSS masih di Liga 1 versus Dewa United kayaknya pembukaan Bareng di Solo. Enggak, pembukaan Maguwo. Bareng. Di Maguwo. Pertama kali Maguwo dipakai itu aku pertama kali nonton di Maguwo setelah direnov sama Kita terakhir ngajak kali. Aceh. Iya, sama terakhir kali. Mungkin kuwi ya. Udah lama banget aku nggak nonton PSS secara langsung. Nontonnya ya cuma di layar kaca di Like. Fakti Vigoto Stadium. Sorry, maaf Fakti Vigoto Stadium. Ya karena memang kembali lagi ke kesibukan atau kehidupan sing ternyata enggak ojo nonton sih lah. Karena banyak yang perlu dipertimbangkan yang lain gitu. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab karena nek aku menganggapnya sekarang ya karena aku udah gairahnya udah enggak sekencang dulu. Karena aku menganggapnya sekarang tuh nonton sepak bola atau nonton bola itu sebagai media aku bersenang-senang. Kalau aku ya, pribadiku menganggapnya sendiri. Mohon maaf kalau salah, menurut keyakinan saya seperti itu. Menurut keyakinan saya ya, aku nonton bola tuh untuk media bersenang-senang. Buat apa aku nonton bola tapi ikut pusing mikirin. Nah, yang penting PSS-nya ada terus. PSS-nya menang aku seneng, PSS-nya kalah, ya aku miso. Sebatas itu aja. Miso buat diriku sendiri gitu. Buat kritik ya kritik tadi dari Diandra yang Retweet ya. lebih punya Retweet. kuasa kayak. Mau ngawur. Seru. Nah, kalau di musim ini kita kan di Liga 2 ya. Dan jelas kita pengennya target promosi gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan yang biasa aku tanyain ke para narasumber. Optimis nggak PSS naik kasta atau juara? Saya nek rada harus dikat ya. Boleh. Optimis gak optimis? Ya apa ya? Yang penting aku tadi menganggapnya pribadiku menurut keyakinanku ya seperti itu tadi. Yang penting PSS-nya itu selalu ada dan selalu dihidup-hidupi. Nah, Entah fans mau berapapun yang penting PSS selalu ada. Yang penting gayeng lah karena kan menurut aku menganggapnya sekarang perkumpulan sepak bola untuk media bersenang-senang bersama. Kumpul sama temen sih. Sebatas gue nih aku ya. Nggak jauh dari Famek kan aku ya. Sebenarnya mau di Liga 4 pun pasti aku temenin sih PSS. Jadi nothing tulus sebenarnya kalau aku pribadi nggak harus menuntut harus promosi, harus juara enggak. Kalau bisa promosi dan juara Liga 2 ya, ya akan kusukung tentu. Sokong. Sokong PSS. Sokong 90 sepak bola tematan. Tapi dimanapun PSS akan kutemani sih. Jadi aku nggak pernah secara marah apabila PSS turun kasta, apabila PSS terpuruk, ya insya Allah nggak akan berpaling. Kesel kan kecewa pasti ada. Pasti ada, kesel namanya kecewa, jelas. marah pun pasti Namanya ada. dua kisah cinta loh. Iya. Asmara ini Asmara kan dinamis. dinamis. Yang nggak penting apa-apa. selalu kita dukung. Tapi kalau bicara optimis ya insya Allah kita doakan yang terbaik lah buat PSS. Amin. Dari segi pemain dan juga manajemen tadi. Kritik-kritiknya, ayolah Ayolah, come on. teman-teman. Come on, mate. Aman banget ya, aman banget. Aman banget. Pajang tanganan suara rakyat Sleman. Males banget. Hei, nah. Tapi so far menurut kalian udah profesional belum klub kita ini? Atau so-so aja? Jadi kira anu neng termos ya. Jauh. Jauh dari kata profesional. Bicara keprofesionalitas sebuah tim pasti jauh lah. Masih belum, kalau aku pribadi menurut keyakinan saya karena nggak ada standar. Ya. Karena secara pribadi nggak ada standar Ya. profesional seperti apa, tapi kalau aku melihatnya secara keyakinanku memang belum profesional dalam segi wajah aja wes.
nggak ada interaktif dengan audiens di sosial media, terus penanganan tiket, terus Stadion. manajemen konflik, manajemen event masih. Iya. Proper, Stadion. manajemen event kan otomatis di situ ya, tiket ya. Dari situ aja belum terlihat profesional, jauh lah. Terus kalau ngomongin tim, teman-teman mungkin lebih tahu lah. Iya. Ya, itu ya tolong didengarkan ya kalau denger sih. Kalau enggak ya udahlah. Ya Cuman sebenarnya takutnya kalau memang ini nggak dipersiapkan secara matang dari segi mitigasi mungkin kebencanaan, mitigasi yang terburuk lah. Ya takutnya malah terjadi yang enggak aja sih. ya, Kalau misal panpel nggak siap, kalau misal LOC mungkin nggak siap, keamanan nggak siap, ya nggak ada yang tahu kan. Ya. memang ya beginilah keseharian kita sama PSS ya. Pasti maksudnya ada aja yang Ada aja. iya, ada aja yang kita obrolkan ataupun kita kritikan gitu. Nah, kalau ngomongin balik lagi nih ke band kalian ya. Nah, nih udah nggak usah deg-degan, udah aman. Bukan nih. Ale. Nah, kalau misalnya suatu hari PSS justru apa ya, dalam kondisi yang semakin tidak baik-baik saja. Nah, bro. Isi PSS, bro. Yo Iya, rawo. masih ya. Nggak apa-apa. Nah, kalian akan bikin lagu tentang PSS yang maksudnya dalam bentuk seperti apa? Versi apa nih? Apakah Dalam akan makin kondisi yang- mengkritik atau misalnya justru kalian fokus untuk membuat lagu-lagu PSS yang dalam tanda kutip romansa cinta gitu, atau justru makin keras menyuarakan kritik untuk PSS? Ya bikin lagu soal kritik dengan cara kami lah. Karena ya itu kan ada keresahan kan di situ. Mungkin kita bisa ngulik, kita bisa brainstorm lagi apa yang kita bisa suarakan di situ. Tapi kalau bikin lagu puja-puji, ketoknya belum terpikirkan di situ ya. Kalau bikin lagu tentang kritik mungkin masih bisa kita sampaikan lah. Karena puja-puji masih banyak band lain yang mungkin bisa pinter lah, lebih pinter bikin endemik lagu tentang puja-puji. Kalau mungkin hari ini Los Santos lebih memilih bikin lagu tentang kritik. Oke. Kalau bicara PSS ya, tentang PSS. Dengan cara kami ya. Nah, aku jadi kepikiran nih, sorry ya. Ini Otor, kalian kan mau otor. bikin kalian mau bikin lagu tentang kritik PSS gitu ya. Nah, dengan track record kalian hari ini yang jarang untuk nonton PSS gitu langsung, bagaimana cara kalian memproses kritik itu untuk jadi lagu berarti? Sebenarnya nggak dibilang kritik nih kan. Sebuah lagu itu nggak harus serta-merta langsung menuju ke Yang dituju. objek kritik kan, tapi bisa dalam POV lain, Ya, dalam pandangan orang lain. Kita tahu case-nya ini, jadi kita tinggal ambil aja POV yang dari mana, Oke. dan nggak melulu kita harus ada di dalam pengurusan supporter katakanlah, atau di dalam manajemen, atau di dalam orang yang harus di pinggir lapangan terus. Tapi kan kita bisa juga, orang perantauan masa nggak boleh lagu tentang, nggak boleh bawain lagu atau bikin lagu tentang kritik, bisa juga kan POV mereka di orang-orang yang rantau. Ya kan kritik nggak melulu tentang tim, manajemen. Misal kita kritik apa, daerah ataupun stadion, ternyata kita jalan bikin lagu tentang kita jalan di Maguwo, ternyata jobinnya atau lantainya rusak kan juga bisa. Kan itu juga suatu bentuk kritikan. Jadi ya yang aku anggap dari Deandra ya kita bisa bikin lagu itu dari POV manapun. Oke. Ya, mungkin Sleman Fest ada yang sedang bikin lagu atau mencoba untuk bikin band kayak Los Santos, bisa ditiru mungkin ya. Konsultasi ke formulanya. Fame. Nah, Kapan nanti konsultasi? ada akun Instagramnya deh di sini. Nah, di sini. Bandnya di sana lagi. Bisain. Oke deh Los Santos, thank you banget udah main ke Tanah Sembada dan ke Lars Headquarter. Last banget, kalian ada project apa? Udah dengar album ya? Insya Allah Insya Allah. bukan target dekat, bukan target dekat ya, mungkin Sebenarnya pengen ambil nafas dulu ini sebenarnya. ambil nafas. Oh, emang secapek itu ya kalau tour internasional gitu ya? Jujur capek banget. Capek. Tapi capek Karena beneran. DIY ya, karena dipikir sendiri lah. Karena kita mikir sendiri juga. Ya kalau project bukan yang jangka dekat ya kita pengen bikin karya lagi lah. Entah itu dalam bentuk apa, entah dalam bentuk long play atau EP kita nggak atau tahu. split album 4-way kemarin. Ajakan-ajakan Ada project ajakan juga lah. banyak. 4-way, 3-way, Yang split penting album. kita nggak mau diem lah. Enggaknya kalau kita memang rehat harus ada yang dilakukan atau dikeluarkan gitu. Dipikirkan. Nah, dipikirkan entah dalam bentuk merchandise atau karya. Yang penting Merchandise ya?
Ya maksudnya kan kita kan merchandise adalah nafas teman-teman. Iya. Nafas buah band itu Benar, merchandise. Iya, itu adalah nafas kami yang itu harus kita jalankan juga buat kita bisa bikin karya sebenarnya. Harus ada yang kita lakukan aktivasi lah. Kan karya banyak ya kan? Banyak. Karya banyak. Karya visual itu juga termasuk karya. 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 Artboard. Cara mengenalkan kita kan, cara mengenalkan band kami ya, itu nggak melulu pakai karya lagu. Dan Benar. dengan karya visual, itu bagus merchandise-nya band apa sih? Kan sebenarnya sependek itu ya. Sorry banget. Kalau laku juga alhamdulillah sih. Apa? Tahun ini kan PSS ulang tahun ke-50. Ada kepikiran maybe do something. Los Jantos. Ngirim Ya nanti kita nanya Yuni Sara sih. Sekarang atau 50 tahun lagi ya. Bener lagi. banget nih jawabannya. Sebaik. Safe Ya, banget ya. kalau itu mungkin kita pengen ke submit lagu sih. Rencana terdekat. Rencana kan? gitu ya. Siapa Terdekat ya. tahu Mei udah rilis belum sih? Gak tau nanti Nggak tahu kita sih. tanya. Kita boleh dengan tempat. But sekali lagi ya, thank you ya. Thank Udah you, main Mas ke Panji. Tanah Sembada dan ini dia Fans kok bareng Los Jantos presented by Oma Podcast dan thank you buat Lars Headquarter dan thank you buat Sleman fans yang udah nonton episode kali ini. Ciao. Yeay.